bohong banget itu. Orang nyari gara-gara sih, menurut aku nyari panggung lah. Buat saya sih gitu. Soalnya saya yang 24 jam di situ dan bapak itu nggak batasin sama sekali. Orang kalau mau jemput itu bapak, nanti kalau mama jemput ini ya ikut mama ya gitu. Pasti dikasih tahu gitu. Anaknya udah ngerti, udah ngerasain, mungkin nggak tahu lah. Sedih banget lah Mbak ngelihat keadaan kayak gini. Apalagi ngelihat bapak ya, Allah nggak tidur. Bapak orang baik, tetap jadi orang baik. Dari pengacaranya Paula mengatakan bahwa Paula kesulitan untuk bertemu anaknya. Tapi dari ART Baim memberikan pernyataan bahwa tidak ada kesulitan Paula untuk bertemu anaknya. Baim adalah orang yang baik, orang yang tidak membatasi Paula untuk bertemu anaknya. Nah, disinilah ada dua versi ya. Ada yang merasa kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, tapi juga ada yang merasa sudah memberikan keleluasaan untuk bertemu anaknya. Mari kita lihat bagaimanakah prediksinya. Apakah Paula ada kesulitan bertemu anaknya ataukah tidak? Langsung saya ambil 5 kartu ya. Jawabnya iya, ada kesulitan karena kartu-kartu yang keluar ini ada 7 tongkat. Untuk bertemu dengan anaknya, Paula menghadapi tantangan. Tidak semudah itu untuk bisa bertemu dengan anaknya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena orang tua, maksudnya Paula dengan Baim lagi bermasalah di sini. Mereka pisah rumah. Nah, ternyata ada 7 tongkat di sini. Saya tidak berpihak kemana-mana loh ya. Cuma di sini artinya 7 tongkat ini adalah untuk bertemu anaknya tidak semudah itu. Menghadapi tantangan, menghadapi begini dan begitu dan lain sebagainya ini. Kemudian ada 2 pedang. Pedang itu simbol dari pemikiran, juga pedang itu simbol dari adanya sebuah permasalahan, adanya konfrontasi. Nah, 2 pedang ini lambang dari kebimbangan di sini dalam menentukan sikap. Kalau saya bertemu anak nanti jadinya seperti ini, kalau nggak bertemu dengan anak saya kangen. Ada sikap-sikap seperti itu. Ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Nah, 2 pedang dan 6 dan 7 tongkat ini lambang adanya sebuah masalah antara Baim dan Paula, dan lambang adanya sebuah kendala saat Paula ingin bertemu dengan anaknya. Jadi jawabnya tidak semudah itu untuk bisa bertemu anaknya. Ada simbol orang jungkir balik. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang luar biasa untuk bisa bertemu anaknya. Ya. Orang jungkir balik di sini ibaratnya orang harus bisa gimana caranya biar bisa bertemu anak, saya harus bagaimana? Apakah saya harus menggibah? Apakah saya harus memohon dan lain sebagainya? Seperti itu. Ternyata tidak semudah itu memang untuk bisa bertemu anak. Jadi apa yang dikatakan oleh pengacara Paula ini ada benernya. Dari 3 kartu ini sudah bisa diartikan tidak semudah itu untuk bisa bertemu dengan anaknya. Butuh perjuangan yang luar biasa, butuh pengorbanan yang luar biasa. Makanya di sini ada orang terbalik, ada orang jungkir balik di sini. Kondisinya tidak baik-baik saja memang. Selanjutnya, di sini ada simbol seseorang naik kuda. Simbol dari sebuah pergerakan, keinginan Paula untuk bisa bertemu anaknya. Demi apa? Demi masa depan, demi hari esok. Jadi walaupun mendapatkan hambatan untuk bisa bertemu anaknya, Paula tetap gigih gimana caranya agar bisa bertemu anaknya. Sampai ada kan berita atau ada penayangan bahwa Paula ini menghubungi anaknya lewat guru sekolahnya. Ya. Kenapa nggak lewat misalnya pengasuh dari anaknya? Kenapa mesti lewat dari
guru anaknya. Ini juga sudah tanda tanya loh guys. Ya, tanda tanya. Kalau memang ada hubungan baik sekalipun Paula dengan Mbak Im ini ada masalah dan ada kelancaran, tentunya Paula kan bisa menghubungi pengasuh anaknya, titip makan pada pengasuh anaknya dan lain sebagainya. Ya, tidak harus ke guru kelasnya. Itu kita lihat. Baiknya hak asuh anak ini jatuh ke tangan siapa? Kalau dulu dari angka lahir saya sudah pernah menyampaikan baiknya hak asuh anak jatuh ke tangan Paula. Terbukti bersalah atau tidak, baiknya jatuh ke tangan Paula. Ya, karena dari angka-angka lahir sudah bisa saya analisa karakter mereka masing-masing. Nah, baiknya jatuh ke tangan siapa? Kalau ke tangan Paula, hasilnya bagaimana? Kalau hak asuh anak jatuh ke tangan Paula, hasilnya bagaimana? Saya langsung ambil 5 kartu ya. 5 kartu. Kalau jatuh ke tangan Mbak Im, bagaimana hasilnya? Kalau ke tangan Paula, di sini ada simbol 8 koin, di mana pendidikan anak-anak akan lebih ditata kembali. Ini untuk pendidikan anak-anak. Dan di sini ada the wheel, roda berputar. Dari situasi kondisi yang carut-marut seperti saat ini, karena mereka dalam proses perceraian, ketika hak asuh anak jatuh ke tangan Paula, ada 10 cangkir. Kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya sangat luar biasa, sangat full kayak gitu, ya, sangat perhatian kepada anak-anaknya. Kemudian ada simbol 3 koin, lambang dari adanya hubungan yang bagus, hubungan kerjasama anak dan ibu yang bagus di sini. Tapi satu kartu yang negatif. Ketika hak asuh anak ini jatuh ke tangan Paula, ada pihak-pihak yang membuat Paula menghadapi tekanan terkait dari hak asuh anak ini tadi. Misalnya tidak menyukai kalau hak asuh anak ini jatuh ke tangan Paula. Misalnya mengkritik dari hak asuh Paula nanti begini-begini. Ibaratnya mencari celah-celah kesalahan Paula yang membuat Paula menjadi tertekan karena pihak-pihak itu. Ini ya. Karena ada yang nggak rela ketika hak asuh anak jatuh ke tangan Paula. Tapi secara keseluruhan, jika hak asuh anak jatuh ke tangan Paula, kejiwaan anak, pendidikan anak lebih akan diperhatikan lagi. Karena di sini ada simbol 10 jangkir. Perhatian seorang ibu pada anaknya yang begitu tulus, ya. Jadi lebih baik jatuh ke tangan Paula. Kalau ke Mbak Im di sini ada 5 pedang. Circle dari pertemanan yang mungkin kurang nyaman untuk anaknya dan lain sebagainya, atau circle dari lingkungan dan lain sebagainya. Tapi di sini kalau masalah materi lebih tercukupi oleh Mbak Im. Nih, namun di sini ada demun, ada kekhawatiran kalau hak asuh anak jatuh ke tangan Mbak Im, sekalipun dari segi materi akan berlimpah daripada dibanding dengan Paula. Ya. Kalau materi loh ya, tapi kalau kasih sayang lebih cenderung lebih baik ke Paula daripada ke Mbak Im, karena di Mbak Im ada kartu The Emperor, kearoganan, kearogansian, kesewenang-wenangan. Jadi kayak kurang fleksibel dalam mendidik anak. Ya, tujuannya bagus memang, tapi kan namanya anak ini kan juga harus ada kayak perhatian dari sisi psikologis, dari sisi kejiwaan. Nggak boleh dikeras, nggak boleh dikaku yang terlalu gimana gitu. Nah di sini ada simbol The Emperor. Ada kekakuan, ada kekerasan di dalam mendidik anaknya. Kekerasan ini adalah sikap yang kayak menang-menang kayak gitu ya untuk anak-anaknya. Ini nanti ada loh, ada potensi ini. Kemudian di sini ada simbol Queen, ada simbol Ratu Cangkir. Mbak Im butuh sosok pendamping agar bisa mendidik anaknya dengan lebih baik. Kalau Mbak Im sendiri di sini ada simbol The Emperor.
Makanya Mbak Im juga butuh sosok wanita di sini yang bisa ikut menghandle dari anak-anaknya ini. Jadi lebih baik hak asuh anak jatuh ke tangan Paula. Memang dari segi materi Paula kalah jauh dengan Mbak Im. Tapi di sini kan Paula masih membangun dari sisi karirnya untuk saat ini ya. Masih menata karirnya, keuangannya agar bisa menghidupi anaknya yang lebih baik lagi. Nah, ini sebenarnya lebih bagus dari Mbak Im Paula ini kalau mendidik anaknya. Karena di sini ada simbol 10 cangkir. Sedangkan kalau di Mbak Im ada simbol The Emperor. Paula mendidik anaknya dengan kasih sayang. Mbak Im mendidik anaknya dengan ketegasan. Nah, ini. Nah, sebenarnya kalau dua orang ini disatukan dalam mendidik anak juga ada bagusnya. Satunya tegas, sangat tegas, satunya penuh kasih sayang. Makanya alangkah baiknya kedua belah pihak ini bisa lebih baik lagi dalam hak asuh anak. Jangan ada rebutan, Percayakan hak asuh anak pada Paula. Kemudian kalau Mbak Im ingin berkunjung ya, tentunya harus ada keleluasaan untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Karena di sini di Mbak Im ini ada simbol circle dari pertemanan atau dari lingkungan yang kurang sehat untuk anak-anaknya ini. Ya, seperti itulah teman-teman, juga ada kartu The Moon, kekhawatiran yang bisa terjadi pada anak-anaknya ini. Seperti itu ya, semoga yang terbaik saja pada hak asuh anak. Kasihan anak-anaknya masih kecil-kecil, masih butuh orang tua yang lengkap, ibu dan bapaknya. Jangan sampai perceraian ini membuat mereka kekurangan kasih sayang kedua orang tua.